Dan disinilah daripada Mbah Ageng Joko Salam dimakamkan di Dusun Kasin sepanjang Gondang Legi, Malang, Jatim. Dan ada pula dan karena beliau sesepuh yang ada di sini dan banyak pula ada pengunjung-pengunjung yang ke sini, dan sini ada banyak ada Quran, buku Yasin yang untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, ngalap barokah ada di makom daripada Mbah Ageng Joko Salam. Oke sahabat, terima kasih masih bersama kami, tentunya ada di area Mbah Ageng Joko Salam yang akan mengulas sedikit sejarah daripada Mbah Joko Salam yang berada di Dusun Kasin sepanjang Gondang Legi, Malang, Jatim ini. Berdasarkan narasumber yang saya dapat, pada masa Mataram Islam era Sultan Agung kurang lebih abad 16 Masehi, beliau bersama keluarga dan kerabat-kerabatnya melakukan perjalanan ke timur dan sampailah di Dusun Kasin sepanjang Gondang Legi, Malang, Jatim ini. Jadi kesini itu bersama kerabat-kerabatnya, bersama anak istri dari beliau ke sini melakukan perjalanan ke arah timur ya, tentunya ke di sini Jawa Timur sini gitu, ya. Ada pula cerita daripada beliau semasa beliau berada di Mataram. Beliau adalah orang yang termasuk orang yang punya pengaruh di dalam Katemenggungan, salah satu Katemenggungan yang ada di Mataram pada waktu itu. Entah mbahnya ini sebagai apa sebenarnya. Berpengaruh itu baginya, jadi orang yang orang punya pengaruh lah, termasuk karena beliau ini dengan leluasa bisa keluar masuk area Katemenggungan, bisa bebas keluar masuk Katemenggungan itu. Dan tentunya kan kalau orang itu sudah bebas keluar masuk dalam Katemenggungan, termasuk kan orang-orang kepercayaan Tumenggung daripada orang dalam lah gitu ya. Orang dalam itu nggak tahu orang itu sebagai punggawa apa abdi dalam atau telik sandi atau apa, kita nggak tahu karena karena kita sudah di masa modern ini dan beliau kan di masa abad 16 yang lalu ya. Soal kebenarannya seperti apa kita kurang tahu. Yang jelas beliau ini orang-orang yang dekat, termasuk dekat daripada Tumenggung. Ya itu kerabat atau apa kita kan nggak tahu. Gitu. Jelasnya nggak tahu. Kok bisa keluar masuk bebas keluar masuk Katemenggungan. Adapun maksud dan tujuan ke timur sampai di sini di Malang ini, beliau mencari kedamaian hidup dan beliau sebagai seorang petani. Jadi istilahnya dari sana itu mungkin ini ya. Kita nggak tahu juga. Beliau ada di sana kan sudah, dan kesehariannya sudah sibuk dengan Katemenggungan, sibuk dengan itu dan akhirnya mencari kedamaian hidup, suasana baru, istilahnya hijrah hijrah melakukan perjalanan dari Mataram sampai ke sini, istilahnya hijrah. Perjalanannya itu mencari itu Pak Dinda, mencari kedamaian hidup bersama keluarga, karena
pada dasarnya kita orang hidup ini, kita ini harus tahu kita ini asalnya dari mana, untuk apa, dan akan kemana kita. Jadi, tujuan hidup kita itu kita harus tahu gitu loh. Jadi arah tujuan hidup kita ya. Dan dari sini ini mbahnya itu seperti itu ya, jadi mencari tujuan hidup sampai akhirnya ada di sini, ya, di sini. Sampai di sini. Di samping mengabdi pada waktu itu di Katemenggungan ya, pengabdiannya ada di Katemenggungan. Beliau kan juga mencari jati diri beliau untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi istilahnya enggak cuman ngawula marang sak padha padane gitu. Juga awake dhewe iki butuh ngawula marang Gusti. Lho. Manunggale kalau soal itu kita nggak tahu ya soal ya. Yang penting yang jelas itu kita itu itu tadi ngabekti ini ya apa? Ya caranya ngabekti marang Gusti, ngabekti ya. Itu kan bahasa ya, bahasa. Kalau itu tujuan beliau itu mencari kehidupan, mencari kedamaian hidup sampai ke sini. Dan beliau di sini akhirnya bukan sudah lepas daripada Katemenggungan, dan di sini beliau sebagai seorang petani biasa. Jadi masyarakat di sini nggak tahu semasa ada di Mataram itu orang yang bisa keluar masuk Katemenggungan, termasuk orang yang berpengaruh ya, termasuk. Tapi nggak tahu. Nggak tahu karena beliaunya di sini itu sebagai petani biasa. Iya. Ya. Cuman karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan di Katemenggungan, adab sopan santun tata krama yang ada di sana, dan masyarakat di sini akhirnya kan ya wis duweni sungkan dhewe lah. Iya. Ya gitu loh. Ya. Iya. Istilahnya orang itu punya dasarnya. Kita tidak ingin dihormati orang, tapi orang itu yang menghormati kita gitu loh. Karena apa? Karena sikap tindak tanduk awake dhewe, tindak tanduk daripada kita sendiri. Jadi adat yang di sana terus di sini. Memang kan di sini akhirnya kan ini ya apa? Berkelanjutan itu loh Pak Bin, maksudnya. Ya memang tujuan hidup kan seperti itu ya gitu. Tujuan hidup memang seperti itu. Ya. Maka dari itu masyarakat di sini itu kan akhirnya nggak tahu siapa sebenarnya mbah ini. Yang tahunya di sini itu mbahnya itu adalah seorang petani biasa gitu. Dan beliau pun untuk menjual hasil pertanian pun harus ke kota gitu. Dan Mas Wi kan juga tahu kan di sini kan area pertanian dan banyak sekali. Kalau di sini kan ada kebun, kebun ada kebun tebu, ada pula yang ada di tanami sengon yang di sebelah situ, dan banyak lagi tanaman-tanaman di sekitar sini ya. Gitu. Dan beliau untuk menjual daripada hasil kebun maupun hasil pertanian beliau itu harus ke kota karena jauh dari kota. Adapun transportasi untuk mencapai kota itu beliau harus memakai pedati karena waktu itu belum ada truk gitu. Buat ngangkutnya. Untuk mengangkut hasil pertanian itu pedati. Ya. Untuk transportasi di kala itu. Ya. Dan kalau orang Malang bilangnya itu cikar. Cikar, oh iya. Ya. Cikar. Ingat ya Mas Beta kan? Sapi terus satu yang belakangnya. Ya gerobak yang ditarik sapi itu kan. Dan pada waktu itu kan masih belum ada ban seperti sekarang ini. Kalau dulu kan itu serba dari kayu gitu. Cikar, cikar, tapi cikar. Yang rodanya dari kayu.
Itu jika rodanya itu besar. Kalau seingat saya sih ya, itu yang namanya itu cikar goglek gitu ya. Ya, itu rodanya besar. Oh, iya. Itu dari kayu. Ya. Kenapa kok dipanggil kok dinamakan goglek? Dinamakan cikar goglek. Itu kan rodanya itu bunyi goglek gitu. Iya. Makanya dinamakan itu namanya dinamakan cikar goglek itu nama goglek. Soalnya nggak ada klakernya dulu. Mungkin. Jadinya dinamakan cikar goglek. Ya kan ya memang dari waktu itu kan masih peradaban pada waktu itu kan masih serba kayu ya. Dan rumah beliau pun di sini ya dulunya itu menurut cerita daripada masyarakat di sini, rumah beliau itu kan terbuat dari kayu, dari papan kayu. Kayu juga Pak? Kayu juga. Itu kan kalau mungkin Mas Wid kalau masih ingat atau masih menjumpai ya rumah mungkin masih ada lah ya, rumah itu kan gambarannya itu seperti ini, itu rumah ya, itu kan ada umpaknya itu kan ya, umpak ya, terus dari gedek dari sesek nyaman bambu ya itu kan. Dan rumah waktu itu kan seperti itu. Separuh itu batanya cuma segini terus nggak tahu soal batanya itu ada dasarnya batu batanya nggak tahu ya, karena masa abad 16 itu sudah ada batu bata atau belum kita nggak tahu, tapi cerita daripada narasumber yang saya ketahui itu umpaknya ini dari batu, bukan batu bata tapi dari batu ya. Rumahnya kayu semua. Kenapa kok gitu? Kok harus ada umpak? Umpak itu kan landasan daripada rumah itu. Seperti halnya kita itu harus punya landasan. Landasan apa? Iman kita kepada Sang Pencipta. Kalau kita nggak punya landasan, goyang kita gitu. Rumah pun kan seperti itu. Kita itu pun rumah itu harus ada landasan, harus ada pondasi. Orang hidup pun harus punya pondasi gitu, biar tahu kemana arah hidup kita ya. Dan umpak ini kenapa kok ada umpak? Umpak ini kan kalau ini di sebuah rumah ya, yang saya ceritakan sebuah rumah ya, dikasih umpak itu kan tujuannya itu biar nggak di keropos, menghindari keropos, menghindari daripada itu rayap lembab itu. Rayap apa itu? Apa bahasa Jawa rayap itu bahasa Indonesia rayap. 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 Ya itu ya. Ya memang tujuannya itu. Biar nggak kena hujan langsung. Enggak di apa ya? Istilahnya kadunggai rayap gitu loh Mas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ada umpaknya? Kalau ada gempa, itu kan yang goyang itu hanya umpaknya, rumahnya gitu. Gitu. Ya. Gini aja. Ya. Kita pun kalau kita punya pondasi, kita digoyang keadaan seperti apapun di masyarakat seperti ini, kita kan hanya goyang ini aja. Ya, istilahnya gini. Kalau ada orang yang mempengaruhi kita itu, kita hanya gini, walah bisa karo-karo mulah, yang penting aku tujuanku ya madhep nang Gusti ya tetap madhep nang Gusti. Ya memang sedikit goyah itu pasti ada. Jadi seperti ada kita kena gempa. Ya gitu ya. Hanya sekedar gitu ya. Karena beliau berasal dari orang Katemenggungan, sangatlah menjunjung tinggi adab sopan santun sebagai orang Jawa tentunya. Masyarakat sini pun menjadi segan dan sangatlah menghormati beliau, dan masyarakat kala itu memanggil beliau itu dengan panggilan Pak Kuwu. Setahu saya, Pak Kuwu. Bukan Pak Kuwu, Pak Kuwu ya, Pak Kuwu. Itu maksudnya gimana? Pak Kuwu kalau setahu saya, Pak Kuwu itu Pak Kepala Desa kalau nggak salah. Ya, kita nggak.
zaman dulu. Zaman dulu. Ya mungkin. Saya juga belum lahir. Makanya nggak tahu. Iya. Mungkin mbahnya di sini karena itu sangat dihormati di sini, akhirnya dijadikanlah kepala desa di sini. Entah tahun di sininya itu tahun berapa, pokoknya kisaran tahun abad 16 itu beliaunya itu melakukan perjalanan ke sini. Ya. Dan beliau itu akhirnya dipanggil Pak Kuwu itu karena beliau itu ya itu tadi ya, beliau itu punya apa ya, kelebihan yaitu suka menolong ya. Jadi istilahnya gini, segala sesuatu permasalahan yang ada di sini, masyarakat ini tempat mengadunya kepada Mbah Joko Salam. Itunya istilahnya gini lah, gimana ya untuk mencari solusi. Ya itu lah, tempat mengadu, istilahnya gini. Ya misalkan ya sawitnya ini Pak Kuwunya, saya ini tamunya, masyarakatnya ya. Pak Kuwu ini saya punya masalah seperti ini, saya harus gimana gitu. Kedah pripun kula niki, kula enggak kagungan permasalahan kados mekaten ngoten lho. Ya. Ya kan ngoten. Akhirnya akhirnya masyarakat karena beliau pun kan termasuk kalau sekarang itu termasuk orang berpendidikan, akhirnya diberikanlah solusi, oh seperti ini harusnya seperti ini. Dan akhirnya dikenal oleh masyarakat, dan mungkin kan, karena kepiawaiannya beliau pada masyarakat bisa menjadi panutan masyarakat, akhirnya diangkatlah menjadi kepala desa atau Pak Kuwu itu tadi. Setahu saya Pak Kuwu itu kepala desa ya. Dan beliau pun salah satu sesepuh yang ada di desa ini. Jadi panutan itu tadi, karena ya itu tadi ya, adab sopan santun ya cuma kalau kanjalo diajeni, akhirnya kan wong ngajeni kawek dhewe. Sungkan sendiri dengan sendirinya. Ajenono awamu ojo njaluk diajeni wong. Wong memang bakal ngajeni awakmu dhewe, yen kowe bisa ngajeni awakmu dhewe gitu. Iya. Kalau kita bisa lek awake dhewe iso ngajeni awake dhewe, tentunya hikmahnya apa, awake dhewe iso ada pasar. Tapi kalau kita minta dihormati orang lain, jalur diajeni wong, kita akan munculnya itu akhirnya kan lebih besar kepalanya daripada helmnya. Dari besar pasak daripada tiang. Nah, ibaratnya gitu. Ya besar kepala daripada helmnya, kan dia orang sombong. Iya enggak? Betul. Iya. Bener enggak? Iya, betul. Nah, Sidul nggak sekolah waktu betul nggak salah. Oh gitu ya. Kan sekarang udah nggak sekolah. Nggak sekolah. Sekolahnya online aja ya. Oke sobat, mari para generasi muda penerus bangsa untuk selalu ingat akan leluhur kita. Mari kita uri-uri leluhur kita, siapa lagi kalau bukan kita. Tanpa ada leluhur tidak akan sedamai ini dan tentram seperti ini. Bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi leluhur. Tanpa adanya leluhur kita sebagai generasi muda, tentunya kita akan tenggelam. Tanpa adanya kita sebagai generasi muda yang uri-uri leluhur kita, tentunya leluhur kita akan tenggelam pada perubahan zaman. Demikian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol komen
loncengnya agar tidak terlewatkan video-video selanjutnya. Dari kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.